Sekarang kita mulai ya, tempat yang terjadi melambaikan tangan. Selama kerja di sini baru kali ini gitu kan ya. Baru kali ini. Baru kali ini merasakan hal-hal yang Hal-hal yang aneh lah. ya, yang aneh ya. Hal yang aneh. Di lock. Ada obrs. Yang nggak keluar. Balik deh ya. Kalau nitahnya. Kalau niat lah. Nah, rilis kan ini. Sana ini uratnya tegang kia. Kayaknya malah deh. 3, 2, 1. Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel vlog saya. Kali ini kita akan mengadakan penelusuran ya, seputar hal mistis. Jadi tadi ada rekan saya ngomong lah, berbicara ke saya, curhat ke saya bahwa di rumahnya yang sekarang dia tempati terjadi hal mistis. Nah, hal mistisnya seperti gini. Dia menceritakan ngematiin AC pagi-paginya, pintunya dikunci, semua dikunci, kunci di dia. Tapi pas dicek lagi, pas pulang, AC-nya nyala kembali. Nah, terus ada banyak seperti listrik mati tiba-tiba, padahal di rumahnya pakai genset. Kan aneh ya. Kenapa bisa mati? Nah, untuk itu saya di sini akan melakukan penelusuran. Ada hal apa aja yang terjadi atau ada makhluk apa di sana? Kita akan ajak ngobrol mereka ya. Kenapa mereka melakukan hal seperti itu ya ke rekan saya? Nah, untuk tahu lebih lanjutnya, tonton sampai habis ya. Kita akan melakukan penelusuran. Dan jangan lupa di subscribe, like, dan komen ya. Kita langsung aja ke TKP. Sekarang kita sudah di rumahnya. Jangan lama lagi, langsung aja kita bincang-bincang dengan beliau gitu kan. Yang terjadi seperti apa, jadi hal apa yang terjadi di sini, apa yang dirasakan beliau, nanti kita bongkar semuanya, nanti kita ngobrol semuanya, apa aja yang akan terjadi. Yuk kita langsung menuju lokasinya ya. Nah, di sini kita langsung menuju lokasinya ya. Kita naik ke atas saja ya untuk berbincang-bincang dengan beliau gitu. Jadi tempatnya lumayan ya. Jadi lumayan deg-degan gitunya. Oh, bre. Nah, sekarang kita udah bersama narasumber gitu kan. Sekalian kita akan bincang-bincang bagaimana keadaan situasi kondisinya. Saya teh dapat laporan kayak intel aja. Jadi ada cerita. Nah, beliau teh curhat gitu kan ke saya bahwa di sini ada hal-hal yang di luar nalar lah. Bukan begitu? Betul.
Jadi dikarenakan ada sesuatu hal yang ya bila bisa dibilang terlalu banyak lah di sini. Jadi kita putuskan untuk pindah posisi ya, pindah tempat. Kita tepat ke bawah ya, tepatnya di sini nih. Nah, sekarang kita udah di posisi ya. Jadi setelah dipertimbangkan, di atas tuh lebih gimana gitu. Jadi yang kerasa tuh lebih banyak hal yang tak terlihat ya. Jadi hawa ke kitanya beda. Jadi saya putuskan untuk di sini aja. Walaupun ya hampir 1-2 lah, tapi mending di sini ya. Nah, untuk lebih jelasnya pengalaman dan kejadian apa aja yang pernah menimpa narasumber kita, langsung aja kita tanya ke beliau ya. Jadi gini Mang, pertama kan ini rumah teh milik orang yang berpengaruh gitu kan ya. Betul, Nah, betul. orang berpengaruh lah ya. Yang pastinya banyak di antaranya saingan-saingan kan ya. Nah, sudah hal yang lumrah lah, sudah menjadi rahasia umumnya. Di kita, kalau istilah Sunda nama, lamun teu wani teh hareup nya tukangeun gitu kan ya. Betul, betul. Nah, tukangeun. Jadi, nah di sini pun banyak, Mang. Yang saya lihat, yang saya rasakan, ya banyak lah. Selain dari luar, serangan gitu kan. Penduduk asli sini juga ada. Nah, yang membuat Mang Herman di sini, apa ya? Baru mungkin selama kerja di sini ya. Selama kerja di sini baru kali ini gitu kan ya. Baru kali ini merasakan hal-hal yang hal-hal yang aneh lah. Ya, yang aneh ya. Hal yang aneh. Nah, yang aneh di sini contohnya gimana, Mang? Ya, hal yang aneh ini contohnya begini. Masalah listrik nih, Ya, lampu. listrik. Jadi kita kalau jam 1.30 malam, lampu itu suka mati sendiri. Mati sendiri? Mati sendiri. Ngeri. Terus, kalau kita hidupin, yang lain nggak mati nih, yang lain nggak mati. Jadi cuman rumah kita aja yang mati. Lihat keluar, mati. Yang lain hidup. Nah, terus kalau mati kan genset hidup. Nah, udah gitu, satu malam masih kita matikan, hidup lagi, hidupkan mati lagi maksudnya gitu ya, hidupkan lagi, mati lagi. Nah akhirnya kalau yang malam kedua mah kita bosan, dibiarkan saja. Oh gitu. Nah, jadi nyalanya itu biasanya menjelang subuh. Menjelang subuh. Jadi nyala sendiri gitu. Nyala sendiri. Menjelang subuh itu nyala sendiri. Walaupun kita sebelum subuh dihidupkan sama kita, tetap mati lagi. Kok bisa gitu ya? Nah, itulah yang anehnya. Padahal sebelum-sebelumnya kan enggak gitu. Ya kan kalau secara logika kan emang ya. Kalau secara logika ini kan pakai genset ya. Betul. Pakai genset otomatis ada penyimpanannya kan, penyimpanan listrik. Nah, otomatis kan bisa ketika mati listrik itu pun gitu kan kalau mati listrik. Genset pasti nyala sendiri kan. Nah, gitu. Otomatis kan nggak mati gitu kan. Nggak mati. Ketika mati juga dinyalain ya pasti tetap nyala gitu kan ya. Gitu. Kalau secara logika, tapi dinyalain mati lagi gitu. Gitu mati lagi. Ya itulah. Ya pada akhirnya genset juga saya matikan. Karena apa? Berisik. Ya iyalah, pastilah malam-malam. Hidup aja listrik mati, genset hidup. Dimatikan lagi gensetnya, listriknya dihidupin. Terus mati lagi listriknya, gensetnya hidup lagi. Akhirnya kan kita bosan, udah gensetnya kita matiin. Jadi akhirnya kalau mati ya udah biarin gelap aja. Jadi gelap-gelapan gitu kan ya. Jadi gelap-gelapan gitu. Tapi ada rasa takut atau gimana gitu? Ketika suasana gelap gitu ada rasa takut nggak ada?
namanya juga manusia. Iya, itu ya. Rasa takut terus terang ada. Rasa takut ada walaupun nggak terlalu berlebihan ya ada lah gitu. Kita turun ke bawah kemarin itu masih berani turun ke bawah sendiri. Kalau sekarang ya udah nggak berani lagi. Nggak berani sekarang ya. Semenjak kejadian itu. Sebenarnya udah sekarang mah kalau udah mati ya udah kita di atas, kalau nggak nyalain lilin ya pakai lampu LED itu yang gitu. di power bank itu. Yang power bank. Gitu. Waduh. Ya soalnya kan selama kerja di sini 6 tahun kan Mang ya. Selama kerja 6 tahun di sini kejadian hal mistis itu seperti itu baru kali ini. Baru kali ini. Dan saya pun nggak, ya walaupun nggak dikait-kaitkan sama yang kemarin itu, yang meninggal ya akhirnya mah pikiran ada juga keterkaitan ke sana gitu kan. Padahal kalau secara keterangan gitu kan ya, kalau yang udah mati mah ya udah putus ya, hubungan. Udah ya. Kecuali ya 3 perkara gitu kan ya. Ya mungkin yang lain udah tahu kan ya, udah tahu lah. Nah, terus kalau di keterangan ya, ketika seorang manusia udah meninggal, si ruhnya tuh ya udah nggak bisa kemana-mana. Betul. Kecuali satu, korin. Apa korin? Si korin. Nah, jadi si korin tuh jin yang ketika kita lahir si korin teh terus nguntit lah cek Sunda nama ngikuti kita, bahkan wujudnya sama seperti kita, bahkan saking taunya atau dari bayi ya. Dari bayi, siapa yang ini kan dari bayi kan ya, dari bayi sampai kita meninggal, nah dia nggak mati gitu kan. Nah bisa saja gitu kan dia jadi menyerupai perwujudan orang yang sudah meninggal yang dia ikuti. Iya, bisa jadi. Tapi orang yang sudah meninggal mah ya udahlah, terputus lah. Iya, putus hubungan sama yang di dunia ya gitu. Ya iyalah. Ya gitulah, mungkin ya nggak tahu juga ya kayaknya. Tapi yang jelas kejadiannya seperti itu. Ya kayak sekarang AC-nya mati hidup sendiri gitu kan. Nah, ya AC nih penasaran nih. Itu udah dinyalain. Udah dimatiin. Udah dimatiin. Mati lah gitu kan. Terus kan kamarnya nggak pernah dipakai. Terus ya tiba-tiba pagi itu dilihat dari luar kok AC hidup. Nah siapa yang hidupin kan nggak ada orang. Padahal ini rumah dikunci kan ya? Dikunci dari mulai rumah sampai kamar kan dikunci. Iya. Nah itulah, dan itu terjadinya sampai sekarang udah 2 kali. Udah 2 kali. 2 kali kejadiannya. Aduh. Pertama hidup. Nah, pagi-pagi waktu saya matiin lampu di sana hidup. Nah terus saya masuk dimatiin. Ya besok malam paginya hidup lagi. Oh hidup lagi AC-nya. Tapi enggak pagi itu, selang 1 hari. Selang 1 hari. Jadi malam ini hidup, malam ini enggak. Nah malam ini hidup lagi. Kok bisa gitu ya? Nah, kalau memang AC-nya error, mungkin malam ini hidup, dalam waktu sekian, pasti hidup lagi. Nah ini enggak, selang 1 hari. Nah itu yang bikin jadi aneh. Yang bikin aneh kan di situ. Kalau memang sekarang hidup, dimatikan, mungkin kalau AC-nya error, nanti jam sekian mati, hidup lagi kan gitu. Tapi ini kan selang 1 hari, gitu. Nggak tahu nih sekarang selang 1 hari hidup lagi nggak gitu kan gitu. Nah, coba posisinya biar enak. Nah gitu. Nah terus gini Mang, AC gitu kan. Secara nalar, logika manusia, pertama ini dikunci. Iya. Kunci, dan kuncinya Bapak yang pegang kan? Saya yang pegang. Otomatis kan nggak ada orang yang bisa masuk, kecuali pinjam kuncinya. Iya. Nah ini yang pinjam kuncinya nggak ada, tapi AC bisa nyala sendiri. Nah itulah itu. Dan yang jadi anehnya selang 1 hari gitu kan, sekarang dimatiin. Iya. Nah besok pas dilihat udah hidup. Besok sekarang dimatiin, besoknya lagi hidup. Gitu kan selang 1 hari. Gitu. Ngeri juga, lumayan ngeri ya. Ya gitulah. Duh, kok ada yang lewat ya barusan? Ada yang lewat Tom.
Ngeri. Kopi dulu biar nggak tegang. Kopi dulu. Kopi dulu. Dan satu lagi ada kejadian aneh. Gimana? Ketika malam minggu. Malam minggu kan saya lagi tahlil lah. Iyalah, lagi syukur tahlil gitu ya. Yang meninggal itu, yang teman kolega kerja kan meninggal itu lagi tahlil malam minggu. Terus teman saya lagi tahlil datang ke sini. Iya. Dia itu kalau datang kan udah biasa. Ngapit buka pintu gerbang langsung masuk. Terus panggil istri saya di kamar bawah. Nah, padahal saya tidur sekarang mau pindah ke atas. Di kamar bawah dia bilang, teh, kayak gitu. Dia yang cerita pokoknya ini. Nah, udah gitu, ada yang nyahut. Malah yang nyahut di jendela kaca. Tapi orangnya nggak kelihatan kan? Orangnya nggak kelihatan, cuman ngelambain tangan aja katanya. Bukan ini yuk, bukan ini saya yuk, gitu. Oh gitu. Tapi ketika beliau ngejawab bukan ini yuk, bukan ini yuk. Nah, suaranya. Nah, suara teman saya yang meninggal itu. Jadi suaranya teh khas gitu. Gitu. Dia kan udah kenal. Gitu. Itu satu juga. Ya akhirnya istri saya nggak berani ke sana. Gitu. Padahal nggak ada orang kan di dalam, nggak ada orang. Nah, yang jadi takut tuh nyaut. Tapi nggak ada orangnya. Cuman lambaian tangan saja kelihatan di balik kaca. Gitu. Itu. Orangnya tapi suaranya suara itu, cuman memang wujud ini nggak kelihatan. Nah, cuman tangan doang di kaca itu gitu. Bukan yuk ini saya katanya gitu. Lumayan nyerang. Nah, kejadian ini kurang-kurangnya jadi bikin fitnah. Bikin fitnah. Terus terang bikin fitnah. Dengan kejadian ini, apalagi kena ke orang yang istilahnya teh kurang iman ya, kurang pengetahuan lah, gitu. Kurang pengetahuan tentang ilmu agama. Nantinya bikin fitnah itu. Nah ini fitnah yang meninggal. Gitu. Nah ya iya. Dan walau alam itu benar atau tidak, sedangkan di keterangan yang udah meninggal tuh nggak mungkin balik lagi gentayangan, kecuali si Korin yang menyerupai orang tersebut. Nah, saya curiganya itu dia bikin fitnah. Nah, terus terang. Sekarang juga saya ngerasain, memang kalau nggak sebenarnya ada di belakang. Ya kan? Saya ajak ngobrol ya. Daripada sekarang di belakang, mending di depan di sini, betul nggak? Betul. Terus terang ya. Dari tadi rumah udah kerasa sih, sama saya udah kerasa, terus terang udah kerasa ininya seperti apa, kayak gimana gitu kan ya, pengennya apa, ininya gimana gitu kan. Cuman saya berusaha nahan ya. Jadi kenapa tuh ini kan padahal dikenyot terus. Ini rokok padahal dikenyot terus, Mang. Lihat sendiri kan tadi. Kalau secara logika, nggak mungkin padam. Tadi padahal nyala pas di situ. Ngelihat kan? Mungkin gini, Mang. Nanti ya kita ngajak ngobrol dulu. Ya udahlah, daripada di belakang saya cing paru reading gini gitu kan ya, guys. Jadi paru reading ya. Saya juga kerasa. Terus terang, dan bukan itu aja, banyak sebenarnya. Cuman kita ambil, kita ajak diskusi yang bikin aneh-anehnya aja ya. Ya biarinlah yang lainnya nanti kita urus belakangan. Iya. Nah, daripada sekarang niupan punuk saya, mending di depan ya. Ya udah di depan. Oh, ayang ngudud cenah. Ayang rokok. Iya. Ayang rokok naon. Cingar saya banget tahu ayang rokok naon. Sok. Tuh
Mana emang lu udah tipu daya itu mah. Udah tahu kan kamu teh ya istilah nama lah. Oh. Sebenarnya saya nggak mau ngejelasin lebih dalam ya. Gimana gimananya, dikarenakan apa? Soalnya takutnya saya jadi fitnah, Mang. Jadi kita ambil intinya aja, ambil hikmahnya aja, ambil intinya aja. Ya anggap aja ini korin lah, korinnya, korin. Nah, jadi pas prosesi penguburan, makanya harus tahu ilmunya dulu. Jadi gini, kalau kita nggak tahu ilmunya, pertama pas prosesi Masukin ke liang lahat lah. masukin ke liang lahat, terus nyimpen, terus baca apa, Menetapkan. terus tadi kalau istilah orang Sunda mah nafsunya ditutup. Jadi walau alam ya nafsu apa yang ditutup. Tapi nafsunya ditutup. Nah ini biar si korinnya teh nggak kemana-mana. Sedangkan nafsu kan masih bergejolak gitu kan. Nah kalau si nafsu itu belum ketutup, ada kekuatan buat si korin. Buat menyerupai yang Udah meninggal. nah itu. Fungsinya harus berilmu. Harus benar-benar lah yang Terus gini, Mang. Ada 3 sosok. Terus terang. Pertama ya yang ngejaga rumah di sini ya. Yang ngejaga rumah di sini. Terus yang satu lagi dari luar. dari luar rumah. Luar rumah. Ini lumayan rada kuat. Itu mah yang menjaga. Yang menjaga di rumah dari di dalam. Iya, yang Itu ya saya ambil yang kuatnya ya. Sebenarnya banyak. banyak nih. Ya, maksudnya ini mah yang menjaga, dia mah nggak mengganggu. Ya iya, kalau di dalam enggak. Terus terang yang di dalam enggak. Kalau saya gambarin ini setinggi rumah inilah. Setinggi rumah inilah. Tapi perwujudannya yang namanya makhluk seperti itu ya bisa tinggi, bisa kecil gitu kan. Nah, itu. Udah mati lagi. Sampai bosan saya, aduh ampun. Kalau suruh tuh mah puguh ya, ketot mah puguh dah, ini mah nggak ketot atuh mang. Udah dulu biar ketegang sama ngopi dulu bre. Tapi punya saya mah enggaknya. Ayo. Jadi gini. Pertama, kalau yang ini ya terus terang, soalnya ini jin udah masuk istilahnya teh karakter manusia, udah tahu karakter manusia, udah niru lah. Jadi sifat buasnya udah nggak ada, bukan nggak ada ya, tapi Bisa menahan. iya berkurang. Cuman paling menyerupai. Dan sebenarnya lebih parah itu. Maksudnya? Jadi gini, dia nggak punya kekuatan. Dalam artian kekuatan untuk menyakiti orang. Tapi dia punya kekuatan untuk memfitnah orang. Oh gitu. Lebih parah. Yang di dalam, yang di luar. Yang ini yang di depan. Oh, nggak kelihatan. Tapi kerasa nggak? Ada kerasa nggak? Nggak tahu saya mah. Nggak tahu. Soalnya udah terhalang. Mang Herman juga ini udah ada. Iya. Jadi udah tebal gitu kan. Jadi Iya. jadi sensitivitasnya teh berkurang. Ditutup kali ya. Iya, berkurang. Nah, kita bahas yang ini dulu ya. Kita bahas yang ini dulu. Yang di depan, yang di pinggir saya, di belakang nih. Yang pikir.
Jadi kalau kalau dia bilang, bukan saya yang bilang, dia yang bilang saya teh pengen disempurnain, nggak bener. Pengen apa? Sempurnain. Oh gitu. Boro-boro nyampurnakeun saya ge sampurnakeun. Ngerti? Nah, Nah, seperti itu. Ya kenapa? heeh. Ya, seperti itu. Sebabnya dia ketika orang yang nyimpen ilmunya belum bener lah. Bukan nggak tahu, dia tahu tapi belum bener. Itu. Jadi segi keilmuannya belum bener. Belum memenuhi syarat kali. Mungkin lah. Kalau syarat sih udah ya kalau umur ya. Heeh. Cuman dalam prakteknya harus gimana-gimananya, nah ini yang jadi Belum ahli. Nah itu. Seukur bisa lah kalau cek Sunda nama. Heeh. Seukur bisa. Ya udah. Batas bisa lah. Ya. Nanya. Saya tanya kalau jarak jauh gimana bisa nggak ditetapinnya. Kalau disempurnakan saya juga belum sempurna. Heeh. Paling ditetapkan. Gimana kata dia? Sambil nangis dia ngomong. Iya. Nah ini yang jadi permasalahannya. Jadi dia teh seolah-olah saya teh banyak dosa, gini. Pernah gini. Si A teh pernah gini. Dia menceritakan semuanya, Wang. Makanya, terus terang, kalau dibilang tahu hal yang seperti itu enak, enggak juga. Soalnya Jadi beban. Gitu. bisa disebutin kalau pandangan manusia itu beban. Heeh. Kenapa disebut beban? Dikarenakan kita tahu yang orang lain nggak tahu. Betul gitu. Jadi kalau diceritain nantinya fitnah. Orang Makanya. nggak ngerti fitnah. Iya. Soalnya nggak ada bukti. Tapi bisa dibuktikan bicara dengan orang terdekat. Dan saya pernah ngecek lah. Saya pernah ngecek. Bener nggak sih ini teh? Waktu di alam dunia teh seperti ini, seperti Waktu ini. hidupnya gitu. Nah itu. Gini. Oh iya benar, kok bisa tahu katanya. Kok bisa tahu? Masalahnya bukan bisa tahu atau enggaknya. Dia jin Korin ini tahu dari pas lahir sampai mati. Kelakuan kita tuh dari nol sampai di end itu tahu gitu. Ya otomatis lah. Bisa menceritakan semuanya. Benar nggak? Betul. Itu kan atu nempel muter-muter terus. Itu. Ya pasti tahu. Ya udah yang udah mas saya nggak mau tahu urusan kamu ya seperti itu. Terserah kan. Benar nggak Bang? Iya. Soalnya percuma. Telat kamu gitu kan ngasih taunya. Coba pas masih ada. Bisa diperbaiki, benar nggak? Betul. Nah, itu. Betul. Jadi sekarang gimana tuh? Apa mau Nanti saya diskusi dulu. Ya udah tetap kan. Ya. Saya tetapin dari sini aja lah. ya kan kasihannya itu sama orang yang meninggal. Ya iyalah nanti. Jadinya kan jadi fitnah gitu. Nah, ya iya meninggal jadinya begini padahal kan yang udah meninggal udah jelas begitu. Cuman orang kan nggak tahu, ya, banyak iyalah. yang nggak tahu masalahnya gitu kan. Oh si anu mah anu gitu. Nah, itu. Ya tetap aja saya juga biasanya kan nggak seperti ini, tapi tetap aja gitu sekarang mah. Ya ada rasa takut, ada apa Ya, gitu pasti kan. lah.
Oh, ada yang tertinggal. Apa katanya? Ada yang tertinggal. Coba katakan, tanya apa yang tertinggal. Udah susah tuh. Saya nggak mau ngebahas di sini, Mang. Saya nggak mau menjelaskan di sini. Soalnya nanti ya takutnya lah ya, gitu kan. Maksudnya tertinggal nggak di bawah atau tertinggal apa? Pokoknya judulnya ada yang tertinggal aja. Oh gitu. Ada yang tertinggal. Belum disampaikan. Tapi bukan amanat, bukan cerita. Barang. Bukan kali. Gitu kan. Pokoknya ada yang tertinggal lah. Ya, ya udah sekarang mah. Kalau istilah Sundanya mah mulih ka jati, mulang ke asal, mulang ka rahmatullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Pergi sambil nangis deh. Udah pergi. Udah, coba aja rasakan. Dibuka aja dulu. Buka. Kerasa nggak? Nggak tahu tuh saya mah nggak kerasa apa-apa. Aduh. Jangan-jangan nggak punya rasa. Kalau rasa mah ada rasa takut. Punya rasa, tapi yang nggak takut juga nggak terlalu. Tuh enggak saya mah. Mungkin kan kalau saya kan ada orang tua malam itu kan mungkin Dijagain lah. Nah, gitu. Wah, tahulah dari Sukabumi lah ya. Pastilah. Tuh kan sekarang mah udah enggak mah. Cuman ada sedikit lagi satu. Saya udah bilang kan tadi 3 ya, 3 sosok. Nah ini yang kedua. Nah ini ya yang bingung saya nyebutnya mah. Yang Anda sudah tahu saya tahu Anda, benar nggak? Tong di depan, stok di depan, tong di belakang, stok di depan di sini ngobrol sama saya, gitu kan? Si parem gede. Ini mau parem lagi. Wah, kepalanya di situ. Jangkung berarti. Jangkung duduk. Tuh enak mah tuh cing paruding. Jadi ya paruding kene. Cuman nggak sekuat yang Tadi. Jadi bingung saya nyebutinnya mah. Soalnya orang yang berbuatnya udah nggak ada. Dia mau apa? Ya udah ngikut aja ke sana. Yang penting jangan ke sini lagi. Kalau mau ya udah balik ke rumah. Ya, enggak. Ya udah. Saya maka wakilan sama Pak Heraman. Sok we balik lagi ke asalnya. Bener nggak? Iya. Bener nggak, Bang? Betul. Kita istilahnya teh, dia makhluknya Gusti Allah, kita makhluknya Gusti Allah, gitu kan, bener nggak? Iya. Percuma kita main hajar-hajar gitu kan ya. Soalnya dia diwajibkan untuk ibadah, kita juga diharuskan untuk ibadah. Betul. Selama masih bisa negosiasi, ya aman-aman aja. Nggak usah pakai kekerasan gitu kan. Kalau pakai kekerasan ya bisa jadi itu lebih keras. Ya udah. Balik lagi ke yang bikin, balik lagi yang ke niat, yang punya niat. Kalau bisa ya udah diam di rumahnya.
jangan kesini lagi. Soalnya pemilik rumah ini nggak tahu apa-apa. Benar nggak? Iya. Dia tuh nggak tahu apa-apa. Yang apalagi yang ngejaganya. Bah, banyak mang. Datangan makin malam makin banyak. Tapi ya bisa dibilang itu mah cuman ngasih hawa dingin aja. Hawa keeng lah kalau istilah Sunda. Jadi ginilah. Kalau yang di dalam kan udah jelas ya itu yang ngejaga itu. Cuma yang ngejaga lah fungsinya gitu. Itu mah sebenarnya mah itu udah pasif, Mang. Jadi dia diam, udah diam aja, nggak bergerak. Cuman ngasih hawa doang gitu. Ini dulunya punya almarhum ya, Ayah. nah itu si ayah yang ngejaga rumah ini, yang dulunya punya rumah ini, tapi kan udah almarhum ya. Jadi kanyaah, gitu. Kanyaah, udah pasif. Kalau yang di luar, Nah ini, itu mah kiriman orang. kalau alam israf ya. Ya mungkin gitu lah. Ya mungkin ya. Ya kan tadi suruh pulang kata Ya lo. iyalah. Suruh pulang Suruh ke sana, yang bikin pulang yang keniat kan Ya gitu. iyalah. Ya itulah. Saya kan di sini cuma kerja apa adanya sesuai instruksi majikan. Ya iyalah. Adapun itu kolega kerja atau teman-teman kerja nggak suka kan bukan salah saya. Ya iyalah. Saya hanya menjalankan apa yang diperintahkan oleh majikan. Ya Gitu kan. iyalah. Mau senior atau junior, masalah kerja kan bukan masalah. Sekalipun senior kalau nggak bisa kerja, ya mungkin majikan nyari orang kerja lagi yang baru. Dan bila majikan menunjuk yang baru, istilahnya jabatannya melampaui yang senior, ya itu kan bukan salahnya junior kali. Ya iyalah. Ya, betul nggak? Gitu. Salah sendiri. Gitu. Ya di sini kan cuma kerja, ngejalanin apa yang diperintahkan majikan, ya itu aja udah. Mau tidak mau ya terima. Apalagi yang di atas, Mang. Banyak, Mang. Ini udah nggak ada ya. Hawanya udah mulai berkurang ya, udah nggak apa tipe kuridingan ting cara kamar tadi ya kan. Kalau tadi kuat banget, emang ada, cuman nggak sekuat tadi. Ada, cuman nggak sekuat tadi. Maksudnya di atas itu di mana? Di atas, Di atas. sini. Saya tinggal di atas kan. Aduh. Saya malah tinggal di atas sekarang. Tidak di atas. Nah, mending saya beresin aja yang di atas ya, bener nggak? Kita panggil aja ke sini aja lah ya. Gitu lah. Ya udah. Kita telepon dulu. Di WA. Di WA dulu. Makhluk-makhluknya di WA dulu. Udah ke sini. Ya udahlah, sekarang mah gini. Soalnya saya wakilnya Pak Herman. Pak Herman nggak tahu apa-apa. Pak Herman cuma kerja di sini. Adapun kalau kamu mau ngapa-ngapain, salah sasaran. Kalaupun ada yang niat ditujukan ke Pak Herman, minta balik lagi ke orangnya. Benar nggak? Betul. Silahkan aja. Secara syariatnya, sesama manusia, hakikatnya Gusti Allah, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Udah. Soalnya ini ya termasuknya enteng lah. Kenapa saya nyebut enteng? Ya itu anak buahnya. Oh gitu. Anak buahnya. Bukan yang gimana gitu. Berarti ada gurunya tuh kalau ada Anak buah ya ada lah pasti. Cuman nggak inilah. Sudah lama soalnya itu. Dengan sekarang udah mulai berkurang nih. Hawa
Muriding. Muridingnya saya enggak, udah mulai licin. udah mulai enggak. Ya kalau secara nalar logika manusia, masa sih cuman gitu? Cuman bilang gitu kok bisa pergi gitu kan ya. Nah, saya jelasin di sini. Jadi saya berprinsip seperti ini, Mang Herman. Jelas di keterangan, manusia dan jin itu diciptakan semata-mata hanya untuk beribadah. Betul. Iya. Saya nggak tahu walau alam ibadahnya bangsa jin seperti apa. Kalau muslim ya mungkin iya seperti kita kalau muslim gitu kan. Nah terus gini, kita tuh ada yang namanya horizontal vertikal. Hubungan manusia sesama manusia, hubungan disebutnya apa ya? Hablum minallah lah. Hablum minallah. Hablum minanas. Hablum minallah. Nah, itu. Nah, udah jelas ya. Hablum minanas sesama manusia. Bentuk ibadahnya akan dari keterangan senyum aja ibadah. Nah, gimana dengan makhluk yang seperti itu? Kan pertanyaannya, Gusti Allah menciptakan manusia dan jin. Benar? Nah, bentuknya seperti apa? Kok bisa sih serangan ada teluh atau apa misalkan itu kan? Kan medianya sama jin, benar nggak? Iya. Medianya bisa jin. Tapi mayoritas jin. Mayoritas jin. Medianya memang jin. Kan? Gitu. Nah, gitu kan. Si jin ini cuman pelantara disebutnya teh kurir lah. Pengantar lah. Coba sakitin si Anu gitu kan. Iya. Coba sakitin si Anu. Nah, dengan cara seperti ini. Sama dukun disuruh. Enggak? Iya. Yang bisa memerintahkan jin. Nah, yang itu. ada ilmunya kali ya. Ya, ada ilmunya. Di mana ilmunya? Wallahu alam. Cuman riwayatnya Nabi Sulaiman juga bisa. Iya. Gitu kan? Iya, memerintahkan jin kan. Iya. Riwayatnya kan seperti itu. Makanya di situ manusia disebut khalifah, pemimpin. Ya, yang namanya pemimpin kan kalau udah tahu ilmunya, iya, bisa memerintah. Nah, itu gitu, khalifah. Nah, terus gini. Saya berprinsip kalau kita bisa baik dengan sesama manusia, kenapa kita tidak baik dengan jin? Terkecuali jin tersebut istilah nama nyerang tihela gitu kan. Kalau nyerang istilah duluan, gitu. Nah, istilah Sunda nyerang tihela, nyerang duluan. Ya kita bela diri. Enggak. Tapi bagi yang bisa kali. Bagi yang bisa. Iya, bagi yang bisa kan. Bagi yang bisa. Kalau yang nggak bisa ya terserang lah. Terserang. Betul kan. Bagi yang nggak bisa terserang. Nah, saya diniatkan kita negosiasi dulu lah. Jadi kita ngobrol dulu gimana apa namanya baiknya gitu kan. Kenapa kamu berlaku seperti ini, dasarnya apa, dikarenakan apa gitu kan. Kalau disuruh siapa. Nah itu, kalau disuruh siapa, kenapa. Sama seperti kita, Pak. Sama. Jadi kata dia, ini bentuk kerja saya. Dari kerja seperti ini, saya bisa menghidupi anak saya. Usaha kalau manusia ya. Nah,
Cuman caranya yang salah. Tidak terlepas dari ya manusia juga sama. Sama manusia juga. Jadi apa yang harus kita banggakan lah. Jadi inti-intinya mah merenang kejadian-kejadian di sini teh sebetulnya memengang ulah jin lah gitu. Ada itu mau jin korin, kan banyak macamnya jin. Mungkin Korin, jin. ada orang yang suka, ada jin yang suka mungkin sama yang sudah meninggal, ada yang nggak suka juga bikin fitnah. Nah, gitu. itu. Pokoknya gini lah. Dari kejadian ini, nah, saya udah ngobrol sama ini. Nah, nanti gimana ke depannya? Ya kalau ada macam-macam lah kasih tahu lah. Nah. Kalau bandel ya kasih tahu lah. Ya kita nego dulu lah. Dia pergi emang udah pergi. Cuman nggak tahu ke depannya dia balik lagi atau enggaknya. Iya. Ya mudah-mudahan mah nggak balik lagi ke sini. Iya. Jadi aman. Cuman hikmahnya jangan gampang percaya apa yang diserupai makhluk seperti itu. Ya. Jadi itulah jangan sampai kita salah menuduh. Akhirnya kita kan memfitnah orang yang mati lah, gitu. Kasihan kan? Akan kasihan. Akhirnya padahal kan bukan dia pelakunya. Gitu. Ya iya. Ya iya. Tapi ini kan disebabkan juga sama orang yang prosesi penguburan juga mungkin. Tadi itu. Ada sebab akibat. Nah gitu. Mungkin kalau dia bisa menutup jin korin itu mah kali nggak berkeliaran ya udah. Ya mungkin nggak bakalan ini kalau orang yang udah tahu ilmunya buat nutup isunya itu. Mungkin aman. Gak bakalan menyerupai lah. Jadinya kan fitnah gini kan. Fitnah kan. Akhirnya si anu yang udah meninggal begini kan. Akhirnya begitu. Padahal mah bukan kan. Dia udah meninggal boro-boro mikirin di dunia. Dia juga mungkin apa senang apa susah kita nggak tahu kan. Gitu. Nah itu. Di dalam sana. Ya mudah-mudahan dapat kesenangan lah. Saya berdoa untuk ya kolega saya kan. Walaupun itu teman saya lah gitu. Teman satu kerja. Gitu. Itu. Nah, jadi kita telusuri sekarang tempat kejadiannya di mana, yang diceritakan tadi, seperti apa tempatnya, gimana kita telusuri ya. Nah, sekarang kita mulai tempat yang terjadi melambaikan tangan. Katanya ketika seseorang teman Pak Herman masuk ke rumah, terus nyari-nyari Pak Herman, manggil-manggil suara Pak Herman, yang nyaut bukan Pak Herman. Karena emang nggak ada. Emang nggak ada Pak Hermannya, tapi orang lain. Nah, ayo langsung aja ya. Sini. Jadi posisi tepatnya di mana Pak Herman? Ini di jendela ini. Ini. Sini. Orangnya kan datang dari gerbang. Nah. Jadi di dalam melambaikan tangan. Tapi ini ada ininya Pak. Ada gordennya. Nah, ada gordennya. Cuman waktu itu lampu memang nggak dihidupin. Oh. Lampunya memang gelap. Nggak di dalamnya nggak dihidupin kayak sekarang. Jadi posisi teman Pak Herman dari gerbang sana. Iya, datang ke sini. Datang ke sini. Yang sini manggil-manggil. Datang ke sini manggil-manggil. Tahunya dia terus ke sini mungkin. Kalau di dalam kan masuk ke dapur udah biasa. Tahunya ada yang nyaut di dalam sini. Ada yang nyaut di dalam sini. Dalam sini sambil melambaikan tangan. Tapi posisinya ada gorden gini nggak? Nggak ada.
Jadi tangannya aja yang kelihatan. Jadi tangannya berarti di sini kelihatannya. Di dalam. Di dalam Dalam. sana, dalam kaca. Dalam kaca maksudnya. Nah, dalam kaca. Tapi di antara gorden dan kaca di Iya, tengah-tengahnya. betul, gitu. Oh. Nah, di sini jadi teman-teman ada yang nyaut, tapi posisi ininya gitu kan ya. Bisa lihat ke dalam nggak, Pak? Boleh. Siap. Nah, Mang. Nah, di sini, Pak. Sebenarnya di batu ini, nah di batu ini tuh lagi ada makhluk yang lagi diam, senyum pakai kolor. Gak apa-apa. Nah, posisi ininya di kamar di sini ya. Nah, biasanya tidur di sini. Biasanya Pak Herman tidur di sini. Tidur di sini. Tidur di sini. Istri sama anak tidur di sini. Nah. Saya sendiri tidur di sini. Pak Herman tidur di Sini sendiri. sendiri. Nah, ini tidur saya di sini sendiri di gudang ini mah. Gudang. Itu kan kamar juga ada ininya, tidur di sini. Nah, di sini ada yang Nah, di sini gordeng ini kali ini. Nah, gitu. begitunya. Ya cuma tangan aja begini-begini gitu. Kelihatan, kalau orangnya kelihatan. Nah, Karena apa? Lampu nggak pernah dijalain. Benar. Nah, ini sebenarnya Bang di sini ada. Nah, di sini. Di sini ada. Cuman kita negosiasi dulu maunya apa. Ya udah, kamu kan udah tahu saya. Ya udah, jangan iseng-iseng berhadiah lah. Ya. Dia tahu saya riwayatnya. Ya udah pulang sana. Pulang lagi. Kalau mau diem ya udah di rumah yang nyuruh kamu. Lah nunitah maneh malah. Kasar mah gitu. Sok cuk balik. Balik dia. Coba hawanya sekarang gimana, Merwan? Ya, sekarang udah agak enak lah. Hawanya? Sekarang udah agak enak-enak lah. Oke, siap. Kalau udah ada enakan banyak. Sebetulnya mau begini. Gimana, Mang? Gimana? Ketika prosesi penguburan, ada tamu dan ada anak buahnya. Dia juga mungkin bisa tahu lah, bisa lihat mungkin di dalam rumah ini. Kata dia, Mang Herman, aduh itu di dalam ramai banget katanya. Rame-rame apa? Ya rame-rame kayak nggak tahu. Saya juga bilangnya dia ramai aja. Ramai aja katanya. Kata saya ya udahlah kalau ramai mah nanti dibersihin aja. Oh iya nanti saya bersihin aja kalau udah beres katanya. Tapi ketika udah beres saya pulang, dia udah pulang. Karena majikannya pulang ya ikut pulang. Jadi nggak jadilah gitu. Oh, jadi gini. Jadi gini, Mang. Berarti nah, di sini udah terbongkar kan? Di sini udah terbongkar yang namanya fitnah tuh seperti itu. Iya. Benar nggak? Nah, bahkan sebelumnya ada orang yang tahu di sini tuh banyak hal-hal gitu. Banyak makhluk gaib lah. Nah, gitu. Banyak yang aneh mungkin dia merasakan atau nggak tahu melihat lah ya. Nah, berarti kan bukan orang yang sudah meninggal. Iya. Nah, itu. Makanya kita untuk kedepannya buat teman-teman yang nonton video ini jangan terlalu banyak percaya, jangan apa ya namanya, percaya teuing lah. Iya, kalau istilah Sunda nama. Iya, jadi jangan bikin ini dulu, vonis dulu. Statement bahwa ini teh yang meninggal gimana gitu kan. Padahal kan bukan. Ini sebelum orang meninggal di sini memang udah ramai mungkin gitu. Nah, yang namanya makhluk seperti itu kan bisa menyerupai suara, perawakannya sama, gitu kan. Itu. Nah, mungkin untuk vlog kita kali ini bersama Bapak Herman segini dulu.
Ya untuk kedepannya hikmahnya yang pertama kita jangan terlalu percaya sama makhluk-makhluk lah yang nggak jelas ya, yang belum tentu kebenarannya. Terus yang kedua kita harus jaga mulut ya, jangan terlalu kalau kalau Sunda nama jual percaya we terus disebarin ke orang kan ya, jadinya fitnah, betul gak Bang? Iya, jadi fitnah. Nah Jadi itu jadi fitnah. Jadi ya udah cari dulu kebenarannya. Nah seperti Pak Herman belum bocor keluar kan Bang ya? belum saya. Belum, cuman cerita ke saya. Ya saya sebisa mungkin eh, mengungkap misterinya seperti apa. Nah ternyata kan bukan. Iya, Bener nggak? iya betul. Ternyata bukan. Nah sekarang kita langsung. Oh iya katanya istri Pak Herman ini ya. Nah, Sakit. sakit gitu kan ya. Iya. Sakit. Nah sakit katanya. Tapi nggak tahu ya sakitnya medis atau non medis. Yang pasti kita cek dulu ya. Yuk. Nah sekarang kita ke istrinya Pak Herman. Nah teh, katanya teh sakit, sakit ya, sakit punggung. Tapi sekarang masih nggak? Udah dama, udah Sakit, sembuh enak. sakit iga, Lin. Iya, Oh, udah sembuh. oh udah sembuh sekarang mah. Tapi iga anak mah, Ikan aku mah. yang nyeri iga. Berat gitu tuh bisa usik. Tapi tapi Sekarang, sekarang kumaha? Sekarang mah udah kagak. iga anak teh nyeri, Sedikit, sedikit deh. masih sedikit Oh, lagi. lihat lagi. Nah, Ya, orang tes beraih lah ya. Tapi anak sebelah kiri ya tak? Sebelah Kiri ya? kiri. Kiri. Benar. Kiri berarti kan? Ya siap. Ada dikit lah. Sisa-sisa perjuangan. Ya langsung dieksekusinya. Sip. Kita langsung melakukan negosiasi lagi. Ya sorry kan. Oh, wih nyeksrek langsung. Duh langsung burem. Padahal ini di auto ini loh. Autofokus. Autofokus. Fokusnya infinity di lock. Di lock. Ada obs. Ya nggak keluar. Balik deh ya. Kanu nitahnya. Kanu niat lah. Nah, lulus kan ini. Ah, sana ini uratnya tegang kieu. Kayaknya malah deh. nanti bisa udah. Oh. Padahal ini udah di infinity. Enak aku mah coba. coba. Coba sok main. Testimoninya gimana? Gimana testimoninya? Angkatin dengan Coba. Jadi tuh, ayahnya cek tuh. Ampan bisa ya kayaknya. kemarin itu bisa. Ya, akhirnya sorangan itu bisa udah. Jadi kemarin tuh si tetenya tuh nggak bisa Bangun, lah. nggak bisa bangun. Tidur gerek malik teh susah. Susah. Sekarang mau udah alhamdulillah. Jadi alhamdulillah ya. Coba dirasain dulu. Kemarin mah ada tingkat iya kita. Hah? Nggak bisa. Nggak bisa. Bangun oge itu bisa. Boboro mah bisa. Ami mah kuat ceri. Ami mah kuat ceri. Jadi teh sebenarnya pas teteh kemarin main teh, saya teh pengen bilang, cuman kemarin teh ada yang belanjanya, jadi lupa. Aduh kok si teteh gini kata saya teh. Nah pas beres-beres lemarinya di kamar. Terus beres-beres lemari di kamar. Aku ternyata Oh, langsung berat. langsung Langsung bisa udah. Pan di juru teh yang mereka ganggu. Nah eta, Di juru. di juru. Anu di kamar. Ya, di kamar. Pan lamari teh di kamar. Eta lamari teh Mang Peri di kamar. Di kamar di juru bieu. Cek Mang Peri. Kata Mang Peri di juru. Nah eta lamari teh di dinya. Iya, seneng. Eta jadi namanya. Kaganggu meureun. Kaganggu meureunnan. Kaganggu.
Tapi bener enakeun ayeuna. Enak kan mama. Teu nyocok teu. Teu aya tapakna. Teu aya. Beneran gitu. Nah ini yang disebut istilahnya kok nggak kelihatan, tapi kerasa. Angin lah gitu model angin. Bos nu aya ninihan gitu teu bisa. Pokona mari pokona kamari. Kali. Lama gas wae teh pas. Nah itu efeknya. Efeknya itu pasti efeknya itu. Pasnya apa? Ngomong cuma gas wae. Oh itu dah ngomong mah hayo digas urang. Bahkan ya berpengaruh kanu emosi oge. Emang kalau emosi yang mak hayu eta teh. apa? Jadi geus meuli cilok ku si Ami teh. Geus nasi padang. Asikeun hayang makan aja gitu bareng-bareng gitu. Tapi enak mah Jadi kalau istilah Sunda nama kasandingan cenah. Sandingan. Jadi makannya ada yang ngebantuin. bener. Ada gua bantuin. Ini kok bisa kieu ieu teh biasana gantung ti lapar wae gitu. Nah itu. Jadi bere jeung dadan oge Ami asap mahamanya. Ya mungkin kalau dipikir secara logikanya nggak masuk ke logika lah. Tadi Mang Herman juga tahu kan cuman dipegang gini doang kan. Jika dipegang sembuh. Cuma dipegang gini kan. Sana teh. Aneh kan. Saya Tidak ada aksi lah gitu. Aksi maksud aksi teh diurut, ditotok gitu kan. Jadi hikmah di sini gini. Dia makhluknya Gusti Allah. Kita sama makhluknya Gusti Allah. Ya udah ngobrol negosiasi. Kenapa seperti itu? Oh, disebabkan ini. Ya udah maafin dia nggak tahu. Oh ya udah. Ke jam 12. Ya kurang saparapat. Kamari setengah 12. Kurang 5 kemarin. Nah, biasanya mati lah. Nah, 12 kurang 5 kan biar kemarin mati tadi malam. Ya mudah-mudahan sekarang mah enggak. Sekarang mah enggak lah. Ya udahlah. Ya keluarlah pokoknya mah yang tong cicing di desa kayak keluar. Mau katubruk tak kadinya. Mau katubruk. Tong cicing di dia cicingna di tempat tuh di itu di tangkal ya. Ya. Tangkal batur ulah nu urang. Oh, tangkal batur. Boroyongna tadi di tangkal anu eta nu aya batu. Cenah kaluhur. Lumayan. Yang penting ulah ganggu rek cicing dirinya ge heugaya penting ulah ganggu we kitu. Masih jauh. Sing jauh pokoknya mah nya. Tong ngaganggu nya. Ya udah. Nah, jadi kesimpulannya hal yang seperti ini tuh nggak bisa dilogikakan. Gitu kan. Kalau kita tahu ilmunya, pasti bakalan tahu seluk-beluknya. Gitu kan. Nah, terus gini. Si teteh kan tadi sakit ya teh. Tapi ya atas izin Allah istilahnya teh cuman di gini nggak ada action lah kayak orang lain lah pakai urut gerak-gerak pakai silat segala macam. Nah, satu hal lagi yang namanya urusan sama yang seperti itu nggak harus action sebenarnya. Dia lebih ngerti malah. Justru kalau kita action, nah dia bakalan lebih action. Ya udah biasa aja. Jadi ya udah masing-masing aja lah. Ibaratnya gitulah ya. Nah, jadi gitu. Tidak semua yang ada di dunia ini bisa ditalar pakai logikanya, Mang Herman ya? Iya, betul. Jadi ada satu hal yang harus kita imani dan nggak bisa dilogikakan gitu kan ya? Iya. Ya seperti contohnya tadi kan. Tadi si tetehnya emangnya sakit ya pundaknya ya. Bahkan udah diurut gitu kan ya. Udah diurat ya agak mendingan dikit kan ya. Mungkin sisanya masih ada, masih sakit. Nah, ketika di ini kan
Padahal cuma disentuh doang, gitu kan. Kalau secara kasat mata kan cuma disentuh doang. Kalau secara batinnya, ya saya ngobrol, saya negosiasi, ya udah, gitu kan. Pulanglah ke asalmu, gitu kan. Ya, mungkin hikmah semua ini dari awal sampai akhir gini. Yang pertama, tidak semua apa yang kita lihat itu benar adanya, terutama berkaitan dengan hal yang tak kasat mata, benar nggak Bang? Iya. Betul. Bisa jadi dia mau menfitnah orang. Nah, yang kedua, tidak semua bisa dipikir pakai logika. Jadi harus berbarengan, antara iman dan logika tuh harus berbarengan. Harus bisa mengimani lah itu ya. Nah, Bahwa makhluk gaib itu ada. pastilah itu mah ya. Nah, Terus yang keempatnya gini, bahwa kita hidup berdampingan tuh betul dengan makhluk yang tak kasat mata. Jelaslah di keterangannya ada ya, di Qurannya ada jin disebutin kan jin ya. Mungkin untuk orang yang belum mengalamin, wah banyak gitu kan ya. masa. Wah masya iya gitu kan. Iya. Betul. Gitu. Tapi seperti Mang Herman ini udah mengalamin ya, udah ngalamin kerasanya gimana, nggak enaknya gimana, kontak sama hal yang tidak terlihat, bener nggak Bang? Iya. Bahkan ya nggak enaknya banget ya, sampai ngeganggu ke listrik, terus ke badan juga sakit, soalnya dia ya nyedot energi juga kan. Nah itu mungkin untuk saat ini, penelusuran saat ini segini dulu ya vlog saya sama Pak Herman. Untuk kedepannya yang mau saya datangin bolehlah komen-komen, yang masih di Bandung insya Allah saya datangin ya. Bisa lah kita ngobrol, curhat lah tentang masalah seperti ini ya, terutamanya, benar nggak Bang? Iya. Boleh lah. Mungkin segini dulu dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Apabila ada salah kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan, mohon diluruskan. Tidak terluput Manusia tidak ya, manusia tidak luput dari kesalahan, mohon dimaafkan. Yang suka dengan isi kontennya silahkan like, subrek, dan komen. Yang nggak suka harus suka. Betul juga lah. Ya mungkin yang mengalami saya seperti saya boleh lah. Hubungi aja lah. Bapak Peri itu lah. Enggak. Saya nggak bisa apa-apa Pak Herman. Cuman sekedar ngobrol aja lah. Iyalah, gitu. Kalau sharing-sharing lah boleh lah. Gitu. Dikarenakan saya nggak bisa apa-apalah. Cuman hanya tahu sedikit. Ya saya amalkan. Ya mudah-mudahan jadi ilmu yang bermanfaat ke depannya. Tidak ada orang lagi yang sumedon tentang hal-hal yang seperti tadi ya, terutama ke orang yang meninggal mati, ya, meninggal, itu gitu kan. Jadi tidak terlalu cepat menuduh lah. Nah itu ya, mungkin segini dulu dari saya dan Pak Herman. Tonton sampai habis ya videonya, jangan lupa subrek, like, dan komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.